Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Uyun dari kelas A3 R1A dengan mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan Menengah. Akan menjelaskan tentang wesel dan promes. Surat wesel. Surat wesel adalah surat perintah dari seseorang atau suatu badan yang berpiutang untuk membayar suatu jumlah atau harga tertentu pada tanggal tertentu kepada seseorang atau suatu badan tertentu yang terutang. Sedangkan promes adalah kesanggupan membayar sebelum ada pemerintahan dari pihak kreditur. Adapun perbedaan wesel dan promes. Wesel adalah surat perintah untuk membayar. Penarikan dan yang berkepentingan terdiri atas dua pihak. Yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan. Memerlukan aksepatis. Sedangkan promes adalah suatu janji untuk membayar. Penarikan dan yang berkepentingan berada di suatu tangan. Yang membuat adalah pihak. Contoh surat wesel dan juga surat promes seperti yang dicontoh. Tentuan tanggal jatuh. Tanggal jatuh atau tanggal harus dibayar. Sebuah surat wesel dapat dinyatakan dengan 3 cara. 1. Atas penagihan, artinya pihak tertarik akan membayar wesel pada saat ditagih. 2. Pada tanggal tertentu, artinya tanggal jatuh tempo ditulis eksplisit dalam surat wesel. Contohnya, pada tanggal 23 Juni 2003 harap dibayar. 3. Pada akhir masa tertentu, artinya setelah sekian hari, bulan, atau tahun, wesel harus dibayar. Contohnya, 60 hari sesudah tanggal tersebut di atas. Atau tanggal penarikan tidak ikut dihitung sedangkan tanggal jatuh wesel ikut diperhitungkan. Contoh, tanggal jatuh sebuah wesel yang berjangka waktu 60 hari dengan tanggal penarikan 17 Juli adalah 15 September perhitungannya. Jangka waktu wesel 60 hari. Juli 31 sampai 17. 14 itu sama dengan 14 hari. Sedangkan Agustus 30 hari sampai 45 hari. Tanggal jatuh tempo September tanggal 15. Jatuh temponya. 1. Piutang wesel sebagai aktiva lancar. Wesel yang jatuh tempo dalam tahun buku berjalan atau satu siklus operasi nasional normal. 2. Aktiva tidak lancar. Piutang wesel sebagai investasi jangka panjang atau aktiva lain-lain. Wesel yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi nasional atau kurang lebih 1 tahun. Akuntansi penerima wesel. Pada saat menerima wesel dan promes dilakukan pencatatan. Contohnya, 1. Dijual barang dengan penerimaan pembayaran berupa promes dengan nilai 750.000. Ditulis dengan piutang wesel 750.000 itu di debit dan penjualan 750.000 itu di kredit. 2. Diterima promes dari debitur atau langganan untuk pembayaran hutangnya dengan nilai 300.000. Jangka waktu promesnya 60 hari. Dengan jurnalnya yaitu piutang wesel di debit 300.000 sedangkan piutang di kredit 300.000. 3. Dipinjam uang 3.600.000. 4. Penarikan wesel atau debitur. Jatuh tempo 90 hari, nilainya 900.000.
Dengan jurnal di debitur piutang wesel sama dengan 900.000, sedangkan di kreditur piutang 900.000. Akuntansi hutang wesel atau wesel bayar. Pada saat penyerahan aksep atau promes, dilakukan pencatatan jurnal dan sebabnya. 1. Dibeli barang dagang seharga 1.500.000. Atas pembelian tersebut diberikan akspet per 3 bulan. Dengan jurnal pembelian di debit 1.500.000, wesel bayar di kredit 1.500.000. Diberikan aksep 60 hari kepada kreditur nominal 75.000. Dengan jurnal hutang di debit 75.000 dan wesel bayar di kredit 75.000. 3. Piutang uang dari Bank ABC dengan nominal 6 juta. Berbunga 12% setahun. Atas pinjaman ini diberikan aksep 180 hari, beban pinjaman senilai 150.000. Dengan jurnal kas di debit 5.850.000. Beban pinjaman di debit 150.000 dan wesel bayar di kredit 6 juta. 4. Diberikan promes kepada kreditur sebesar 4.500.000 dengan berbunga 9%, jatuh tempo 90 hari. Hutang di debit dengan jumlah 4.500.000, wesel bayar di kredit 4.500.000. Pembagian wesel berdasarkan perhitungan diskonto. Wesel dibagi 1. Wesel tidak berbunga adalah piutang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Sebelum jatuh tempo akan mengurangi jumlah uang yang dibayar dari nilai nominal atau kurang lebih nilai nominal. Seleksi nominal dengan jumlah yang dibayar sebelum jatuh tempo disebut diskonto atau diskon. Perhitungan diskon. Pada saat perhitungan diskonto harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Hari diskonto dihitung mulai tanggal dijual atau dibeli sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan ketentuan. Bulan dihitung menurut hari sebenarnya atau kalender. 1 tahun dihitung. B. Jika dalam soal tidak dinyatakan prosentase bunga diskonto adalah untuk 1 tahun. C. Diskonto selamanya dihitung dari nilai nominal dengan rumus nominal dikali hari diskonto dikali persentase diskonto dikali 1 dibagi 360 dikali 100. 2. Wesel berbunga adalah tagihan atau piutang dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan sebesar nilai nominal ditambah bunga. Untuk wesel berbunga, diskonto dihitung dari jumlah nominal ditambah bunga. Akuntansi wesel berbunga dicatat sebagai berikut. A. Bunga wesel dihitung dari nominal wesel untuk periode mulai penerimaan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Misalnya, nilai nominal wesel seharga 1.200.000 diterima 1 April 2000. Jatuh tempo 30 Juni dengan bunga 9%. Harga bunga April 30 sampai tanggal 1 sama dengan 29 hari. Bulan Mei sama dengan 31 hari. Sedangkan bulan Juni sama dengan 30 hari.
total dengan 90 hari. Bunga sama dengan 90 per 360 dikali 9 per 100 dikali karena kita menerima pembayaran lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka jumlah yang diterima akan lebih kecil dari nilai wesel pada saat jatuh tempo. Pada saat pendiskontoan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Nominal penerimaan, yaitu nominal ditambah bunga sampai dengan jatuh tempo dikurang diskonto mulai tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pendapatan bunga dihitung sebagai berikut. Pendapatan bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan nominal sebagai berikut. Diskonto atau diskon dengan nominal sebagai berikut. Pendapatan bunga sama dengan sebagai berikut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.